Halo teman-teman, selamat datang di Notif. Buat kalian yang seringkali merasa resah karena banyaknya pesan-pesan spam dan phishing di WhatsApp kalian, kalian cocok menonton video ini. Karena beberapa menit ke depan kita akan berbicara dan berdiskusi belajar bersama tentang literasi digital. Bagaimana meningkatkan kecakapan digital kita agar kita bisa menggunakan internet dengan baik dan benar. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana meningkatkan literasi digital di dalam diri kita. Di era digital yang semakin maju, kebutuhan akan literasi digital semakin meningkat. Literasi digital pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan efektif. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengakses informasi, menganalisis data, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui media digital. Meningkatkan literasi digital adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena hal ini dapat membantu kita untuk terus beradaptasi dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan untuk memulai meningkatkan literasi digital teman-teman semua. Pertama adalah pelajari dasar teknologi. Mempelajari dasar teknologi ini maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui penggunaan daripada alat-alat yang sering kita gunakan seperti komputer, tablet, HP, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita bisa mempelajari beragam fitur-fitur yang bisa digunakan tentunya untuk menunjang produktivitas dan kreativitas kita melalui internet. Hal ini bertujuan agar bagaimana nanti kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi karena hal-hal tersebut yang kita gunakan. Contohnya di sini adalah misalnya tiba-tiba ada SMS atau ada pesan yang mengatakan bahwa ponsel kita terdeteksi virus, kamu harus klik link seperti ini. Nah, hal-hal semacam ini harus kita tahu teman-teman bahwa ponsel kita itu terkena virus bukan seperti itu loh, tanda-tandanya seperti itu. Selain itu kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi daripada alat-alat yang kita miliki. Yang kedua adalah gunakan sumber daya online. Nah, di era ini teman-teman banyak sekali pelajaran-pelajaran terutama yang berkaitan dengan literasi digital yang bisa kita dapatkan melalui online, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Banyak sekali membagikan konten-konten yang berkaitan dengan literasi digital ini. Kita juga bisa terhubung melalui komunitas-komunitas dan lain sebagainya yang terbentuk banyak sekali di media-media online saat ini. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bergabung dengan suatu forum atau kelas atau pelatihan teman-teman. Di era ini banyak sekali dibuka banyak sekali kita temukan pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas yang dibuka secara gratis untuk teman-teman belajar tentang literasi digital. Karena literasi digital ini sebagaimana yang kita sudah tahu, itu dibentuk sekarang gerakan yang sangat masif teman-teman, yaitu yang kita kenal sebagai gerakan literasi digital nasional. Kita harus proaktif dalam mencari pelatihan-pelatihan dan ilmu baru terkait dengan literasi digital teman-teman untuk meminimalisir dampak negatif daripada penggunaan internet. Contohnya kita bisa cari berbagai macam pelatihan online di Coursera, Udemy, dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan ini nantinya akan dapat memberikan kita keterampilan dan strategi yang lebih canggih dalam bermain internet. Selanjutnya adalah kita harus mengusahakan agar kita tetap terhubung dengan orang lain dan dunia luar teman-teman. Jadi jangan kita mengurung diri kita hanya menjadi penikmat daripada konten-konten yang tidak jelas, bahkan juga dapat merugikan kita, membebani pikiran kita. Tetapi kita harus tetap terhubung teman-teman, tetap berkomunikasi dengan orang lain. Lebih-lebih orang tersebut adalah bisa memberikan kita wawasan-wawasan baru terkait dengan pelatihan literasi digital. Lanjutannya adalah kita harus tetap update teman-teman, up to date terhadap beragam informasi dan kejadian yang ada di belahan manapun di dunia ini. Kenapa? Karena dengan kita tetap up to date, maka potensi masuknya berita-berita atau hal-hal yang tidak benar itu akan menjadi terminimalisir teman-teman, karena kita udah tahu duluan bahwa ini loh yang benar. Akhir kalam teman-teman, meningkatkan literasi digital itu tidak hanya penting untuk kehidupan pribadi kita, tetapi juga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan karir kita. Ya, tidak salah, di era ini banyak sekali orang yang sukses karena menggunakan media sosial, menggunakan digital ini dengan cara yang baik dan benar.
Dengan beberapa tips yang tadi kita diskusikan, semoga kita dapat memulai perjalanan untuk meningkatkan literasi digital kita. Tetapi harus diingat, literasi digital ini adalah suatu hal yang berkelanjutan, teman-teman. Jadi, jangan pernah merasa cukup. Teruslah belajar dan mencari hal-hal baru yang dapat mengembangkan diri Anda di era digital ini yang setiap harinya tidak bisa kita hitung perkembangan dan inovasinya. Selamat berjuang, teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa belajar literasi digital. Dan terakhir kalinya, tidak lupa saya mengajak teman-teman untuk mari kita terus bersama belajar di channel ini terkait dengan literasi digital. Oh ya, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital, teman-teman temukan di media online, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Teman-teman bubuhkan di kolom komentar ya, supaya kita bisa lebih berkembang lagi, karena aku juga masih belajar. Terima kasih dan stay tune.